Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisuf Barok dari kelas BDRP 22. Jadi saya akan menjelaskan tentang analisis manajemen operasional perusahaan Astra International. Abstrak PT Astra International Tbk didirikan tahun 1957 sebagai sebuah perusahaan dagang. Perusahaan ini berjalan di 6 bidang bisnis, yaitu otomotif, alat berat, pengertambangan dan energi, teknologi informasi, jasa keuangan, infrastruktur dan logistik, argo bisnis. Yang dimana perusahaan pada masa pandemi, terutama di otomotif, mengembangkan berbagai manajemen operasional dengan menjadi bantuan besar kepada pemerintah dan membangkitkan perekonomian Indonesia dengan menyediakan kendaraan muatan dengan ukuran besar, yang dimana perusahaan pada masa pandemi, terutama di otomotif, mengembangkan berbagai manajemen operasional dengan menjadi bantuan besar kepada pemerintah dan membangkitkan perekonomian Indonesia dengan menyediakan kendaraan muatan dengan ukuran besar agar perusahaan-perusahaan manufaktur dan usaha-usaha lainnya bisa mengantar barang dengan cepat dan tepat. Seperti hal yang di atas tadi, pemerintah turut andil dalam menjalankan hal tersebut. Kesimpulan yang bisa didapat dari pembahasan di atas adalah perusahaan Astra International tetap melakukan pemberian pelayanan yang baik dari teori design of goods and service. Kemudian juga perusahaan sebelum, selama, dan sesudah juga terus-menerus meningkatkan supply chain manajemen perusahaan dalam terus meningkatkan produk-produk dalam masa pandemi yang terjadi di seluruh dunia, yang dimana memberikan dampak baik dalam perusahaan menyelesaikan berbagai permasalahan manajemen operasional yang terjadi. Pendahuluan PT Astra International Tbk adalah perusahaan utama dari Astra Group yang berdiri tahun 1957 yang didirikan oleh William Suryajaya dan saudaranya, yaitu Dr. Andes Ciakianti. Yang awalnya perusahaan ini bernama PT Astra International Incorporated yang bergerak di bidang perdagangan umum, ekspor dan impor hasil perusahaan Astra memiliki beberapa merek kendaraan yang udah terkenal di Indonesia. Di antaranya yaitu Toyota, Daihatsu, Isuzu, Peugeot, Nissan, BMW, dan sepeda motor dengan merek Honda yang sudah terkenal di seluruh Indonesia. Pada awal tahun 2020 terjadi pandemi yang mengubah tatanan sosial masyarakat. Perubahan ini disebabkan oleh virus COVID-19 yang dimana sudah menular ke seluruh dunia. Menurut data WHO, COVID-19 ini disebabkan oleh virus bernama SARS-CoV-2, yang dimana jika terkena virus ini menyebabkan penderita mengalami susah bernafas, batuk-batuk, sesak nafas, dan kehilangan indera penciumannya. Pada masalah di atas dapat disimpulkan adanya perubahan di berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, dan yang utama itu di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, pemerintah melakukan berbagai cara dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, di mana hal tersebut dilakukan dengan melakukan work from home dan lain-lain. Pemerintah juga sangat membantu usaha kecil atau UMKM dalam modal usaha untuk melanjutkan usaha yang dilakukan untuk memulihkan keadaan ekonomi dengan melancarkan pendistribusian barang jadi kepada konsumen dengan tepat dan pasti. Maka dari itu, manajemen logistik ini menjadi sektor yang bisa membantu berbagai perubahan yang ada dan mengikuti perkembangan zaman seperti perusahaan Astra International Tbk. Ada beberapa manfaat dari penelitian ini, yaitu diantaranya membantu dalam mengembangkan ekonomi, menambah wawasan dan ilmu dalam melakukan manajemen operasional dan memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat yang terlibat. Kemudian tujuan dari penelitian ini juga ialah membantu perusahaan dalam menghadapi pandemi yang ada, menjadi inovasi dalam menjalankan ekonomi negara dan mengetahui kegunaan manajemen operasional di masa pandemi. Kesimpulan dari tujuan penelitian ini dilakukan dapat disimpulkan bahwa PT Astra International pada saat pandemi dapat menghadapi kendala-kendala yang ada, yang dimana perusahaan terus memberikan berbagai pelayanan kepada konsumen dengan berbagai inovasi yang ada. Bahwa manajemen operasional ini juga sangat berguna bagi perusahaan-perusahaan yang dimana seperti perusahaan Astra yang melewati masa-masa pandemi dari sebelum, pada, dan sesudah pandemi dalam memberikan produktivitas ke perusahaan yang menjadikan perusahaan
bisa melewati hal tersebut dengan baik dan lancar. Lalu ada juga manajemen operasional pada PT Unilever Indonesia. Manajemen operasional sendiri merupakan fungsi manajemen utama dalam perusahaan. Manajemen operasi ini berkembang pesat karena kemajuan teknologi dan munculnya inovasi-inovasi baru yang telah diterapkan pada praktik bisnis. Saat ini sudah banyak perusahaan yang memilikinya, memandang dan menjadikan manajemen operasional sebagai alat strategi untuk bersaing antar perusahaan. Manajemen operasi diperlukan untuk melahirkan inovasi. Manajemen operasi diperlukan untuk melahirkan inovasi baru dan perubahan ke arah yang lebih baik. Karena seiring perkembangan zaman, industri yang semakin maju juga berkembang sehingga perusahaan wajib menyajikan kualitas terbaik pada produk atau jasa yang mereka tawarkan. Manajemen operasi sangat diperlukan untuk melahirkan inovasi baru dan perubahan untuk menjadi yang lebih baik lagi. Karena seiring perkembangan zaman, maka berkembang pula industri yang semakin maju sehingga perusahaan dituntut untuk menyajikan kualitas terbaik dalam produk atau jasa yang diproduksi. Namun tidak melupakan dampak lingkungan sekitarnya dari segala aktivitas perusahaan yang dilakukan. Salah satu perusahaan yang menerapkannya adalah PT Unilever. Salah satu perusahaan yang menerapkan manajemen operasional secara baik adalah PT Unilever Indonesia Tbk, yang merupakan perusahaan multinasional juga yang memproduksi dan memasarkan berbagai barang konsumen di berbagai negara untuk mencukupi kebutuhan mulai dari kesehatan, nutrisi, perawatan sehari-hari, dan sebagainya. Dalam menghadapi persaingan yang ketat, PT Unilever Indonesia mempunyai berbagai strategi dalam menghadapinya. Strategi tersebut ialah strategi pemasaran, promosi, manajemen sumber daya manusia, dan strategi manajemen operasional. PT Unilever juga merumuskan manajemen operasional dengan dua komponen, yaitu sarana dan prasarana yang memadai serta cara menyediakan sarana dan prasarana tersebut. Dari kedua aspek tersebut, hal-hal utama dalam menjalankan operasional dapat diuraikan menjadi beberapa bidang, yaitu inventarisasi, prosedur, pembelian barang, pengendalian mutu, biaya produksi, produktivitas kerja, jadwal produksi, tenaga kerja, penggunaan fasilitas, dan pemeliharaan peralatan. Dan kesimpulan dari di atas yaitu manajemen operasional merupakan fungsi manajemen yang sangat pokok bagi perusahaan apapun. Salah satunya adalah PT Unilever Indonesia yang memiliki strategi bersaing untuk mencapai dan memperoleh tujuan. PT Unilever juga memiliki strategi pada diferensiasi produk, yaitu winning with brand and innovation, yang kunci utamanya adalah mengembangkan produk baru dan tepat guna. Sebagai perusahaan internasional yang besar juga, PT Unilever Indonesia harus memperhatikan penerapan manajemen kualitas yang efisien. PT Unilever Indonesia juga menerapkan manajemen kualitas di beberapa program. Langkah-langkah ini mencakup konstruksi budaya organisasi, manajemen sumber daya manusia, termasuk manajemen tenaga kerja dan manajemen hubungan pelanggan, manajemen hubungan industrial, penekanan pada metodologi pembangunan tim.